yang rajin membaca Al-Quran. Di antara hikmah orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa qala Rasulullah SAW, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bihi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam tentu sudah mengamalkan sebagian daripada ajaran Quran. Seperti kita sholat itu adalah ajaran Quran, perintahnya dalam Al-Quran, aqimus sholat. Puasa Ramadan adalah perintah Al-Quran, berarti kalau kita puasa berarti kita mengamalkan Al-Quran. Apa yang didapat bagi orang yang senantiasa rajin membaca Quran dan mengamalkan isinya? Kata Kanjeng Nabi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Orang tua dari orang yang rajin membaca Al-Quran akan dipakaikan mahkota di surga nanti. Ya, mahkota itu istimewanya dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fil buyuti dunya, bersinar terang, lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Ya. Kemudian lau kanat fikum famadhanukum billadhi amila bihi. Orang tua kita sendiri kaget ketika malaikat menghadiahkan mahkota dari intan permata, yang kita sendiri kagak tahu tuh intan permata kayak apa. Sinarnya menyinari sekelilingnya bagaikan sinar matahari. Orang tua kita ngomong, wahai malaikat, ini apa-apaan? Saya dulu waktu ngantenan aja kagak diginiin. Iya. Kata malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah yang besar terhadap anak-anak dari orang itu yang membaca Al-Quran pagi, siang, dan sore serta mengamalkan isi Al-Quran. Bapak dan ibu dihadiahi oleh Allah seperti ini. Kepalanya dikasih apa, mahkota. Kursi tempat duduknya kayak nganten. Iya, kayak nganten. Kayak nganten, iya. Bersanding kembali. Iya. Ini adalah berkat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya. Iya, amin ya Allah. Maka karena itu di majelis ini atau di rumah ini tadi sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Yasin. Ya. Kemudian bubar nanti yang pada tahlil dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah ini almarhum di alam kubur sana akan dipakaikan mahkota oleh Allah. Amin, amin, amin. Karena itu wajib sama kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak cucu-cucu kita. Jangan sampai ada anak dan cucu mantu orang Islam tidak bisa baca Quran. Iya. Nah, udah bisa baca Quran, Pak Ustaz, cuman malesnya nemen. Itu RW2 itu. RW2. Jujur, yang hadir di sini hampir semuanya punya HP. Iya. Betul? Iya. Mana sering megang HP sama Quran? Ayo jawab. Jujur. Saya enggak ah. Ini fakta pemodus. Quran jarang disentuh, HP setiap saat kagak pernah berpisah dengan kita. Iya.
Iya benar. Padahal di dalam kubur yang menjadi teman pembela kita adalah Quran. Ayo kita cintai Quran. Sering Pak Ustaz sampaikan di Al-Mutakin, sudah sampaikan dulu Pak Ustaz dalam khutbah bahwa Al-Quran yang senantiasa kita pegang, Al-Quran yang senantiasa kita baca pagi, siang, dan sore, dikit ataupun banyak. Ketika orang itu meninggal, kayak kemarin Pak Haji almarhum, begitu dimandikan, dibawalah ke tempat pembungkusan kain kafan. Setelah dibungkus kain kafan, biasanya dari arah kaki, kemudian ke dengkul, kemudian ke pinggang. Ketika kain kafan akan dibungkuskan dari arah kepala, itu ada benda, ada makhluk yang masuk ke dalam kain kafan itu, terbungkus dengan kain kafan. Lalu kemudian dia diam di sana di atas dada orang yang meninggal, di antara kulit dan kain kafan, sampai dia ikut disolatkan, kemudian ikut ke kuburan, sampai di dalam kuburan. Setelah rata dikubur dengan tanah, sampai udah tabur bunga, kita sudah pada pulang, maka dikatakan dalam talqin, fa idza ja'akal muwakalani wahya munkar wa nakir yas'aluka man rabbuka wa man nabiyuka, kan itu. Iya, baik. Fala takji'uka, kamu nggak usah kaget. Maka ketika yang menguburkan itu berpulang, meninggalkan kuburan 7 langkah, malaikat munkar nakir datang. Lalu kemudian malaikat munkar nakir ada di sekitar itu, dibikin bisu, hampir keluh, mulutnya tidak bisa ngomong, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ada apa dengan orang ini? Kami nggak bisa ngomong. Kata Allah, ada hambaku, ada makhluk ciptaanku yang agung. Lalu dia ngomong yang di sini, wahai malaikat munkar nakir, laksanakan tugas engkau yang mulia dari Allah itu. Maka kemudian 2 malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Ada 6 pertanyaan. Maka si makhluk yang ada di dalam dada itu, dia ngomong sama jenazah itu, wahai hamba Allah, sahabat karibku di dunia, tak usah yang kau jawab, biar aku saja yang jawab. Maka dia bersumpah, demi Allah, wahai malaikat, dia ini adalah sahabatku, Tuhannya adalah Allah, nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam, kiblatnya Ka'bah, imamnya aku. Kata dia, aku. Siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang mulia, yang tiap pagi, siang, dan sore dia pegang dan dia baca itu. Hebat apa tidak? Hebat. Ya, luar biasa. Lalu aku bersaksi kepada Allah bahwa dia sahabatnya adalah orang-orang muslim, muslimin, muslimat. Karena itu aku saksikan dia ketika habis sholat maghrib dan sholat subuh pasti salaman. Tapi ada orang yang kagak mau salaman habis sholat, ngacir duluan. Ngacir. Itu di sono itu, di Tangsel. Habis sholat orang doa kagak angkat tangan, boro-boro salaman, ngacir duluan. Nah ini nggak ngerti bahwa yang kita salamin itu nanti akan jadi saksi bahwa kita adalah saudaranya itu. Paham? Paham. Maka Quran ini akan menjadi pembela kita di alam kubur, maka di dalam akhirat, di akhiratnya akan menjadi syafaat, di jembatan Shiratal Mustaqim menjadi nur, sebagaimana doa yang sering kita baca,
Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran di dunia sebagai sahabat akrabku. Wa fil qabri mu'nisah, dan jadikanlah Quran di kubur sebagai kawan setia yang menemani di kala kesepian aku. Wa fil qiyamati syafi'an, dan jadikanlah Al-Quran di akhirat menolong dan menolongku. Wa ala sirati nuran, dan di dalam sirat jembatan siratal mustaqim jadilah dia cahaya. Wa fil jannati rafiqa, dan jadikanlah di Al-Quran di surga sebagai kawan, dan menjadikanlah Al-Quran sebagai penghalang, dinding penghalang dari masuk neraka. Alhamdulillah. Maka Quran kita jadikan sahabat karib. Ustaz bersaksi, ya, walaupun Ustaz Arifin cinta sama istrinya, iya sih. kalau dia meninggal duluan, demi Allah istrinya nggak mau nemenin. Malah nyari lagi. Betul kan? Nggak ada biar kata demen banget sama bini ini. Ya. Apalagi bini yang duluan meninggal. Suaminya kagak bakalan nemenin. Karena dia ngelirik-ngelirik yang tajiah jaga, yang mana yang masih dontok. Itu malah ya. Allahu Akbar. Ayo. Kita sering pegang HP, jangan tinggalkan Quran. Baik. Boleh pegang HP, sebab ini sudah zamannya. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wahai saudara-saudaraku, kalau engkau berumah di pinggir kali, jangan pernah bermimpi engkau bisa membendung banjir. Iya. Betul? Jangan pernah bermimpi engkau bisa membendung banjir. Bendungan Katulampa aja naik. Lalu bagaimana? Ajari istrimu, ajari anakmu, dan kamu sendiri belajar renang. Supaya ketika banjir terjadi, kamu jangan keseret banjir, bisa renang. Iya. Ini sekarang kita udah banjir, TV banjir, ya, HP nggak ketahan. Pak Ustadz waktu sekolah SD dulu tahun 74, TV adanya cuma satu setiap kecamatan, hitam putih. Iya. Dia kagak pada tahu. Apalagi yang Gani. Macam kita ingat TV-nya hitam putih, salurannya cuma TVRI. Bukanya jam 5 sampai jam 9. Kecuali malam minggu jam 12 ada film. Sekarang tiap rumah TV, bukan satu, tiap kamar. Artinya sudah banjir. Betul? Betul. Nggak usah dilarang. Sebab orang tuanya juga demen TV, bagaimana ngelarang anak? Iya. Tahun 2010, HP aja masih jarang. 10 masih jarang ya. Tahun 2010, 2011, 2001, 2002 di RW 2, di RW kita yang punya HP cuman berempat. Almarhum Pak Haji Tugiman, Pak Haji Rusdi Jalinus, kemudian Pak Wartijo, Pak Ustadz, HP-nya Siemens plus 25. Terus seperti gini, kalau pakai mentung anjing kantongnya segini ada ini. Sony. Di situ zaman itu apa namanya? Paketnya 100.000. Maka bocah-bocah nggak ada yang pegang. Iya kan? Begitu tahun 2005-2006 ada paket harga 50.000. Mulai banyak dah tuh. 2010 udah mulai banyak, apalagi tahun sekarang 2020 bocah baru lahir udah pegang HP. Artinya sudah banjir. Kira-kira kita bisa nggak larang anak supaya jangan megang HP? Susah banget. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Demi Allah nggak bisa. Agak bisa ya. Orang bapak emaknya juga megang HP.
Sama dengan orang tuanya ngerokok, ngelarang merokok anak sama anaknya. Orang tuanya ngerokok, dia bilang sama anak, kamu jangan ngerokok, dibalikin sama anaknya, bapak aja ngerokok. Gitu kan? Artinya baik TV ataupun HP yang sedang banjir ini kita tidak bisa membendungnya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah arahkan HP itu kepada hal yang positif. Itu. Di sini ada Mbah apa? Mbah Google, minta apa saja dikasih sama dia. Iya. Masih Mbah. Pak Ustadz bilang, Mbak non sewu, aku jaluk tafsir Jalalain Mbak. Tafsir Jalalain. Wah, keluar. Mbah non sewu, aku jaluk kitab Tanqihul Qaul, keluar. Mbah non sewu, aku minta gambar porno, keluar. Nah ini yang mestinya kita arahkan anak kita. Kalau mainan yang positif. Cuman memang luar biasa dampaknya. Biasanya sama hal-hal yang positif anak-anak kita kurang demennya yang positif. Padahal di sini di buka Quran ada nggak? Ada Quran, ada Yasin, ada Tabarok, semuanya ada. Tapi yang dibuka sama anak-anak mainannya game. Main bola. Nah itulah banjir, Bapak Saudara. Maka Al-Quran harus kita jadikan adalah sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan di akhirat nanti adalah pembela kita. Kemudian yang terakhir, udah jam 12 kurang. Terakhir. Iya, siap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alaihi. Salah satun la yahuluhumul faj'ul akbar wala yanaluhumul hisabu hum ala kasibim minal miski hatta yufrogu min hisabil khalaik. Ada 3 golongan manusia yang ketika terjadi kiamat yang sangat dahsyat itu semua orang pada mabok, pada celeng. Ya. Inna jalalatas saati la syai'un azim. Goncangnya kejadian hari kiamat itu sangat dahsyat sampai orang yang hamil muda saja keguguran. Saking dahsyatnya. Tapi ada 3 golongan yang tidak pernah akan menemui itu. Mudah-mudahan kita ada di salah satunya ya. Amin. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang pertama adalah orang yang tekun baca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah. Kok ada ridho Allah Pak Ustaz? Sebab ada orang yang baca Quran liridoi amplop. Ada orang baca Quran panggil buat hajatan, itu ikhlasnya cuma 50%. Dipanggil mau hajatan pernikahan, seorang Korea diundang, baca dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum, ikhlasnya 50%. Beda dengan kita yang tadarus tadi. Hanya karena Allah. Maka itu mereka yang seperti itu adalah orang yang akan bebas dari goncangan dahsyatnya hari kiamat. Insya Allah. Pulang dari sini, ngambil wudhu, pegang Quran sebelum tidur, baca barang 5 juz. Pak tidur kayaknya guru itu. Cucu posan ngomong, Bi, saya bukan 5 juz, 10 juz. Jus jamu. Jus apa? Jus melon. Jus alpukat. Ya. Nah, itu yang pertama, orang yang rajin baca Quran. Yang kedua, wa umma bihi qauman wa hum bihi raduna. Seorang pemimpin yang cinta terhadap rakyat-rakyat kecil, sehingga rakyat-rakyat yang kecil itu
cinta kepada pemimpin itu. Pemimpin yang kayak gini jarang. Biasanya pemimpin-pemimpin yang dolim itu cintanya sama konglomerat. Iya. Sama oligarki. Yang ngasih duit banyak. Yang sekarang sedang gembira itu orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat punya gubernurnya cakep. Cakep ya. KDM. Ya, Kang Deddy Mul. Ayo jalan kemana-mana tuh. Ya, ada ya. Luar biasa tuh. Nah ini mereka cinta rakyat, otomatis rakyatnya cinta di ini yang tidak akan mendapat goncangan hari kiamat. Yang ketiga golongan yaitu orang wada ay muadzinu yad'u ila sholati ibtighaan liwajhillahi ta'ala, yaitu orang yang rajin azan. Makanya nih yang muda-muda rajin azan. Orang yang rajin azan pada prinsipnya dia ngajak orang buat sholat. Tapi azannya jangan di lagu-lagu. Lagunya atuh aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak jadinya belagu. Iya kan? Nah, jadi satu orang yang rajin baca Quran, dua pemimpin yang mencintai rakyat kecil dan rakyatnya cinta dia. Yang ketiga orang muadzin yang tidak akan pernah mendapat goncangan hebatnya goncangan hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin. Kemudian kepada keluarga almarhum ini, mudah-mudahan mereka rajin baca Quran sehingga ayahandanya di sana didudukkan di kursi gading gilang kencana tetes inten. Bahasa urang gitu ya. Terus apa namanya dipakai mahkota dari instan permata. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, ini mohon maaf kepada yang kelamaan, silahkan pulang. Salawat. Salawatnya salawat bubarian. Allahumma shalli wa sallim. Beneran ya?